Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin malam memang sangat luar biasa. Untuk laga malam hari ini sekitar ada 9 laga yang akan saya bahas. Oke, langsung saja di laga ini kita membahas pertandingan dari Bundesliga Jerman mempertemukan tuan rumah Stuttgart menghadapi Borussia Mönchengladbach. Untuk laga ini tim yang diunggulkan yaitu Stuttgart mengepur handicap. Mengenai dari line up pemain, ada 4 pemain yang akan bermain untuk Stuttgart, sedangkan Gladbach 5 pemain. Melihat dari 5 laga terakhir, nampak memang lebih baik performa Stuttgart ketimbang Borussia Mönchengladbach. Oke, ini laga terakhir dari Bundesliga Jerman. Stuttgart itu sudah memastikan lolos ke zona champion, ya, berada di peringkat 3, sedangkan Borussia Mönchengladbach berada di peringkat 13 sementara. Menurut versi saya sendiri, di laga ini cenderung masih rekomen berada di over goal. Oke, next, selanjutnya kita membahas pertandingan tuan rumah Union Berlin menghadapi Freiburg. Di laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga adalah Union Berlin, ya. Mengenai dari line up pemain, 3 pemain akan bermain untuk tuan rumah Union, sedangkan Freiburg di laga ini ada 6 pemain. 5 laga terakhir untuk Union Berlin hanya mampu meraih satu kemenangan, satu seri saja. 4 laga melawan kekalahan, sedangkan Freiburg 1 kemenangan, 3 seri dan 1 kekalahan. Jadi untuk laga ini handicap kita skip, cenderung untuk laga Union Berlin di over goal saja, karena memang kedua tim ini masih membutuhkan poin walaupun di laga terakhir dari Bundesliga Jerman. Kemudian di laga ini kita membahas pertandingan tuan rumah Hoffenheim menghadapi Bayern Munich. Di laga ini tim yang diunggulkan yaitu masih Bayern Munchen mengukur handicap, ya. Line up pemain untuk tuan rumah Hoffenheim ada 4 pemain, mereka tidak akan bermain, sedangkan untuk Bayern Munchen ini memang sangatlah banyak. Ini sekitar ada 9 pemain sudah dipastikan akan absen, dan 1 pemain berikutnya masih diragukan yaitu Choupo-Moting, ya. Mengenai dari 5 laga terakhir untuk Hoffenheim, 2 kemenangan 1 seri, 2 kekalahan. Bayern Munchen 2 kemenangan 2 kekalahan 1 seri. Terlihat dari peringkat sementara tim yang sangat membutuhkan poin di laga ini yaitu Hoffenheim, ya, bukan Bayern Munchen. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar nampaknya cukup baik berada di Hoffenheim. Laga ini sangat berpotensi berakhir di skor imbang ataupun bisa kemenangan Hoffenheim, mengingat di musim ini Bayern Munchen dalam performa tandang memang tidaklah begitu baik. Untuk laga ini Hoffenheim menahan handicap. Kita masih di Bundesliga. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Frankfurt menghadapi RB Leipzig. Di laga ini melihat dari line up pemain untuk tuan rumah Frankfurt, sekitar ada 4 pemain mereka sudah dipastikan tidak akan bermain, sedangkan Leipzig di laga ini hanya 2 pemain saja dan 4 pemain berikutnya masih diragukan. Mengenai dari 5 laga terakhir untuk Frankfurt, dari 5 laga hanya mampu meraih 1 kemenangan, 1 seri, dan 3 kekalahan. Sedangkan untuk RB Leipzig, 3 kemenangan dan 2 seri. Oke, dari peringkat sementara, Frankfurt berada di peringkat 6, sedangkan RB Leipzig berada di peringkat 4, masih aman di zona champion, ya. Jadi untuk laga ini rekomend berada di Frankfurt, nah handicap untuk analisa skor berada di over goal. Next, berikutnya masih di Bundesliga Jerman. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Borussia Dortmund menghadapi Darmstadt. Line up pemain untuk Borussia Dortmund di laga ini ada 3 pemain, mereka tidak akan bermain, sedangkan Darmstadt di laga ini sekitar ada 8 pemain dan beberapa pemain masih diragukan untuk 2 tim. Melihat dari peringkat sementara, ya, di mana Borussia Dortmund ini berada di peringkat 5 dengan meraih 60 poin dari 33 laga, sedangkan untuk kubu tim tamu Darmstadt berada di peringkat 18 sementara zona merah. Jadi untuk laga ini rekomen di over goal untuk laga Borussia Dortmund. Oke, baik, di laga ini kita membahas pertandingan Bayer Leverkusen menghadapi Augsburg. Di laga ini tim yang diunggulkan yaitu Leverkusen, ya. Nampaknya Leverkusen masih mengejar kemenangan ataupun tak terkalahkan di satu musim. Untuk laga ini di line up pemain, 1 pemain saja tidak akan bermain untuk Leverkusen, sedangkan Augsburg di laga ini cukup banyak, yaitu sekitar ada 9 pemain ataupun 10 pemain, ya. Melihat dari 5 laga terakhir untuk Leverkusen, 2 seri, 3 kemenangan, sedangkan Augsburg 1 kemenangan dan 4 kekalahan. Untuk laga ini, untuk laga Leverkusen berversi saya sendiri rekomend di power handicap untuk analisa skor di over goal. Oke, next, selanjutnya kita pergi ke pertandingan dari La Liga Spanyol. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Alaves menghadapi Getafe. Alaves line up pemain dari kesebelasan ini hanya ada beberapa pemain saja, tidak akan bermain, itu hanya 1 pemain saja. Sedangkan untuk Getafe di laga ini ada 4 pemain. 5 laga terakhir untuk Alaves, 3 kemenangan 1 seri, 1 kekalahan. Getafe 1 kemenangan 1 seri dan 3 kekalahan. Jadi untuk laga ini sangat terlihat cenderung di under goal. Kemudian dari handicap, Getafe menahan handicap. Next, berikutnya dari Serie A Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Torino menghadapi AC Milan. Tim yang diunggulkan bukan AC Milan tetapi Torino. Torino cenderung mengepor handicap mencapai setengah handicap. Line up pemain untuk Torino ada 4 pemain, mereka sudah bahkan tidak akan bermain, sedangkan AC Milan ada 3 pemain saja.
5 laga terakhir untuk Torino, 1 kemenangan, 3 seri, 1 kekalahan, sedangkan AC Milan 1 kemenangan, 2 seri, 2 kekalahan. Jadi untuk laga ini nampaknya tim yang diunggulkan itu memang Torino, karena dari peringkat sementara Torino itu masih sangat membutuhkan poin walaupun menyisakan beberapa laga saja dari Serie A Italia. Untuk laga ini rekomend berada di Torino menahan handicap untuk analisa skor di under goal. Kemudian memasuki laga yang terakhir, saya membahas pertandingan tuan rumah Lecce menghadapi Atalanta. Di laga ini dari line up pemain, kedua tim ini sama-sama memiliki 3 pemain tidak akan bermain. Melihat dari 5 laga terakhir untuk Lecce, 2 kemenangan, 2 seri, 1 kekalahan, sedangkan Atalanta 3 kemenangan, 1 seri, 1 kekalahan. Jadi untuk laga ini cenderung masih rekomend di over goal untuk laga Lecce menghadapi Atalanta. Oke, itu dia mengenai dari laga malam hari ini. Kemudian untuk lebih lanjut saya info di grup. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.